Nggak apa-apa dok, wah ngebut ya dok, udah nyampe rumah. Iya, maaf maaf baru selesai banget prakteknya nih. Wah ini dokter Andres adalah salah satu masih workaholic, di Sabtu masih kerja, dan tadi ternyata masih di jalan, saya udah panik dok, di mana ini dokter Andreas. Tapi untung masih bisa ya kita on time live Instagramnya malam hari ini. Dokter thank you udah Nah, nyempatin waktunya. Saya colong kemarin waktunya mendadak konfirmasi. Thank you so much dok udah mau berbagi. Karena memang ini kayaknya urgent banget dok. Banyak yang DM yes dok, banyak yang tanya, banyak yang minta juga live IG sama dokter spesialis anak. Nah malam hari ini kita akan live IG bersama dokter Andres. Sebelum kita bahas dok di dalam, dokter boleh kenalan dulu kesibukannya di mana, dokter apa aja nih kegiatannya. Kayaknya sibuk banget saya lihat kalau di Instagram dok. nggak so Silakan. sibuk. Halo, selamat malam. Saya Dokter Andreas, dokter spesialis anak. Kesibukannya sekarang ya, yang pasti kewajibannya adalah praktek sebagai dokter anak. Oh, Sampingannya lagi adalah nulis buku, sama ya bikin-bikin konten yang lucu-lucu, menarik, yang pastinya bisa mengedukasi para orang tua. Dan pastinya nih, kalau ada mitos-mitos yang dikirim ke saya, biasanya saya bahas. Nanti biar bisa semuanya belajar bener-bener, jangan sampai kejebak lagi sama masalah-masalah atau mitos atau hoax, atau ya kayak gini nih, isu-isu yang beredar akhirnya bikin hmm. panik. Nah, kita akhirnya nggak tahu tuh harus apa. Nah, Iya. disinilah perannya kita nih, gitu. Oke, langsung aja dok kita sikat kalau gitu dok. Ini minggu ini ya dok ya, berita itu mengejutkan kalau nggak salah Senin atau Selasa itu saya dengar Hmm. berita, baca berita juga ada Hmm. anak-anak balita yang didiagnosa waktu itu masih puluhan. Kemarin saya baca tadi pagi udah ratusan dok. Ini sebenarnya fakta atau mitos dok? Dokter kan pasti udah cek gimana? Oke, data terakhir sih kemarin ya tanggal 14 Oktober tuh sekitar 153 kasus tuh yang diketahui gejala gagal ginjal akut yang Hmm, misterius ya gitu. Jadi ya, ada 100, sebelumnya kan 131 ya. Itu di iya. awal ya di minggu lalu, terus minggu ini terakhir kemarin itu 153 kasus itu udah menyebar, tadinya berapa belas provinsi sekarang udah lebih banyak gitu ya. Jadi dapat kasus lagi. Benar itu udah benar. Oke. Oke dok, ini mungkin yang membuat panik mama papa di rumah itu karena ada kata konotasinya misterius. Tapi sebenarnya dok kita mau bahas langsung gagal ginjal pada anak itu memang ada dok. Apakah Ya, memang ada. sering terjadi? Jadi kita per definisi dulu ya. Jadi gini, Oke. gagal ginjal. Jadi ginjal itu adalah dua organ ya, ada dua, kanan dan kiri, yang berfungsi untuk memfiltrasi kita bilangnya, atau mencuci, membuang berbagai macam racun yang diproduksi oleh tubuh supaya dibuang melalui urin. Ya, jadi metabolisme tubuh itu kan ada. Nah, fungsinya dia itu adalah membuang racun-racun yang semestinya nggak ada di dalam tubuh, dikeluarkan melalui urin. Sedangkan kata-kata gagal berarti fungsi ginjal tidak berjalan dengan semestinya, ya, tidak berjalan dengan semestinya untuk membersihkan tadi racun-racun tadi. Sedangkan kalau kata-kata akut berarti prosesnya baru. Kalau di penyakit ginjal itu berarti kurang dari 3 bulan. Nah, jadi kalau per definisi artinya adalah ketidakmampuan ginjal untuk membersihkan racun-racun yang diproduksi oleh tubuh akibat metabolisme tubuh ya yang sifatnya kurang dari 3 bulan. Nah, itu dia per definisi. Jadi paham dulu. Ternyata memang sudah ada dari sebelumnya gitu. Oke, oke. Ini definisinya dok mama papa ya. Sudah cukup jelas dok penjelasannya. Thank you. Ya, Berarti pingin tahu dok. Berarti mama papa juga pingin tahu penyebabnya karena apa ya dok ya? Untuk anak-anak oke. ini biasanya. Oke, kalau penyebab tuh ada yang kita bilang prerenal, intrarenal, atau postrenal. Ya, yang Oke. paling banyak sih masalahnya prerenal. Apa tuh prerenal? Berarti sebelum ginjal permasalahannya. Biasanya kalau pada kasus anak itu adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Biasanya kalau dehidrasi atau Hmm. kekurangan cairan itu kita kenal biasanya diare atau muntah-muntah ya, ada masalah saluran cerna tuh. Awalnya begitu. Ya, Ya. penyebabnya yang paling banyak itu adalah gangguan saluran pencernaan yang menyebabkan kekurangan cairan, akhirnya ginjal itu tidak bisa membersihkan ya. Nah, jadi fungsi ginjal tuh kayak digenjot habis lah, dipaksa. Nah, yang berikutnya itu ada intrarenal. Kalau intrarenal di dalam ginjalnya sendiri berarti ada masalah. Masalahnya itu bisa batu ginjal, ya bisa infeksi, ya itu juga salah satunya, atau bahkan bisa non infeksi ya. Itu banyak, ada misalnya bentuk ginjalnya yang
aneh, ada gangguan bawaan lahir. Nah, itu intrarenal. Atau yang postrenal, ada batu atau ada sumbatan yang setelah ginjal. Nah, itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal yang bentuknya akut gitu. Itu salah satu penyebabnya. Oke, nah saya mau pastiin berarti ketiga-tiganya ini bisa terjadi pada anak, Dok. Pasti bisa Iya, terjadi pada anak penyebabnya. bisa ya. Tiga-tiganya itu bisa terjadi pada siapapun anaknya gitu. Oke, ini langsung kita jawab karena ini sesuai pertanyaan selanjutnya. Kita langsung jawab di @96_Rita. Selamat malam, Dok. Mau tanya ciri-ciri anak terkena gagal ginjal apa ya, Dok? Nah, ini Oke. ciri-cirinya gimana? Oke, kalau gagal ginjal berarti ketidakmampuan ginjal tadi ya. Berarti Iya, ginjal itu fungsinya tadi mengeluarkan urin atau pipis ya, kita bilang bahasa iya. ininya awamnya. Nah, berarti dia tidak bisa mengeluarkan pipis. Berarti gejalanya udah pasti anuri kita bilangnya, atau tidak ada pipis, atau Oke. pipisnya berkurang ya. Hmm. Normalnya kan bayi itu pipis itu antara 4 jam, ya 3 sampai 4 jam, nanti bisa 5 sampai 6 jam kalau anaknya makin dewasa. Ya, jadi kalau pipisnya berkurang, ya, berkurang banget, atau misalnya nggak ada pipisnya, jangan lama-lama ditunda. Langsung bawa ke dokter periksa. Nggak apa-apa, screening aja. Belum tentu juga gagal ginjal akut, tapi salah satu gejalanya itu. Sisanya gejalanya adalah dicari tadi. Masalahnya di prerenal, intrarenal, atau postrenalnya. Nah, kalau prerenal berarti ada diare, ya tadi kan, ada muntah-muntah, ada tanda kekurangan cairan, seperti tanda-tanda dehidrasi, matanya cekung, ubun-ubunnya kalau masih bayi di bawah 18 bulan masih udah cekung, kalau bibirnya kering, kulitnya kalau kita cubit itu kembalinya lama, itu tanda-tanda dehidrasi. Atau tanda-tanda infeksi ginjal itu bisa kencingnya berdarah, kencingnya bernanah, ya kan, itu juga bisa. Atau ada infeksi dari tempat lain yang akhirnya nanti dampak ke ginjalnya, misalnya ada infeksi saluran pernafasan di sini, batuk pilek yang tidak diobati lama, atau ada infeksi di kulit, itu bisa juga. Atau bahkan gejala, gambaran gejala batu. Kalau tanda-tanda batu tuh biasanya ada nyeri, ya, nyerinya di sekitaran pinggang sampai ke bagian dekat kelaminnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala yang ditemukan pada masalah-masalah gagal ginjal akut gitu. Oke, thank you, Dok. Thank you, semoga menjawab ya, Kak Rita, Mama Rita. Dok, pertanyaan dari saya dulu deh sebelum ke netizen. Ini pertanyaannya, saya penasaran. Berarti kalau untuk anak, itu yang pernah dokter temui kasus gagal ginjal itu paling muda usia berapa, Dok? Berapa bulan atau mungkin berapa, Dok? Pengalaman saya ya, Iya, kalau sesuai yang pengalaman pernah dokter. yang pernah aku alami yang paling kecil itu saya kurang lebih 7 bulan ya. 7 tujuh bulan bulan ya? ya, Wah. 7 bulan. Nah, itu cukup kecil. Masalahnya waktu itu adalah memang dia kekurangan cairan atau dehidrasi berat. Jadi dia ada infeksi, ya, infeksi berat yang menyebabkan jumlah cairan tidak cukup disirkulasi ke dalam tubuh, sehingga ke dalam urinnya juga sedikit. Nah, akhirnya kayak urin tuh mompa yang kosong. Karena urin Iya, pompa yang iya. kosong, akhirnya tetap bekerja keras tapi nggak ada yang dipompa, urinnya itu nggak ada yang dibuang, akhirnya urinnya nol, ternyata gagal ginjal akut, fungsinya jadi rusak gitu. Itu aku pernah. Terus Oke, tapi oke. selamat sih, alhamdulillah. Bisa masih ada penanganan, Dok ya? Masih ada, masih Oke, bisa. ini lanjut. Ini pertanyaannya nih mungkin ini pengalaman pribadi ini dari Farah_Rahmawati. Dok, apakah anak yang pernah terkena ISK bisa terulang lagi? Apakah ISK juga merupakan awal terjadinya gagal ginjal? Nah, ini anak-anak kan banyak, Dok, yang kena ISK kasusnya biasanya. Mungkin nggak ini, Dok? Oke, ISK bisa berulang, bisa. ISK Bisa. penyebabnya bisa diulang-ulang, namanya bakteri ya. Itu bisa Iya. berulang kapan aja, tergantung infeksinya datang atau tidak ya. Nah, ISK ini penyebabnya banyak banget ya. ISK yang bisa bikin gagal ginjal akut tuh ada nggak? Ada ya. Infeksinya tuh yang saya kenal, yang saya tahu tuh yang awam, yang paling gampang itu adalah namanya GNAPS. Apaan sih tuh GNAPS? Apaan? Glomerulonefritis akut ya, post streptokokal. Jadi abis infeksi bakteri Streptococcus. Pusing dok, jelimet, ya gampangnya deh gitu. Jadi ada peradangan di ginjal ya, Hmm. akibat ada infeksi ya, salah satunya di sini nih, saluran nafas Ah. ya. Jadi batuk pilek penyebabnya tapi kuman Streptococcus. Nah, itu Oh. dia ya.
kuman Streptococcus yang menyebabkan infeksi saluran nafas akut, ya di sini di tenggorokan, tapi nggak disembuhin dengan baik. Akhirnya dia membentuk suatu pertemuan antara kuman sama kekebalan tubuh. Nah ini molos nih, numpuk di dalam ginjal, akhirnya nempel-nempel di, kalau di kedokteran bilangnya kapsula Bowman ya, tapi di ginjal tuh ada tempat saringan lah, kayak kita lagi nyaring, tempat saringannya itu tutup-tutup sama si ikatan kuman sama kekebalan tubuh manusianya. Nah, karena nutup, kita nyaring kalau saringannya ketutup bisa nyaring nggak? Nggak bisa ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa disaring. Akhirnya urinnya itu nggak ada yang keluar. Akhirnya zat-zat yang racun tadi muter aja di dalam tubuh. Nah, akhirnya ya tadi ada gangguan lah di ginjalnya, fungsinya jadi menurun. Nah, itu yang paling sering terjadi ya penyebabnya. Nah, itu apa namanya? Karena kelalaiannya kita tidak mengobati infeksi di tenggorokannya itu. Karena mikirnya udah batuk pilek biasa tapi nggak mau berobat. Gitu. Oke, bisa berulang dan ISK bisa jadi merupakan awal gagal ginjal juga ya, Dok? Bisa, bisa. Oke, ini lanjut nih. Pertanyaannya dari Ali Farahma. Apakah berat badan seret salah satu tanda kena penyakit gagal ginjal, Dok? Ini Enggak mungkin nggak, Dok? juga. Berarti Enggak nggak ya. juga, Dok. Bisa, berarti tapi nggak juga. Iya, enggak juga, enggak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi tadi kan prosesnya gagal ginjal akut itu kurang dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan nggak bikin anaknya bebe seret lah, enggak. Cuman gini, artinya dengan kondisi nutrisi yang tidak baik ya, bebenya seret gitu ya, berat badannya nggak bagus gitu, gizinya nggak terpenuhi, ada kemungkinan infeksi yang lebih berat ketika dibandingkan dengan anak-anak yang sehat. Nah, gitu. Jadi dia kalau terinfeksi itu jadi kondisinya lebih berat. Nah, itu bisa jadi akhirnya kayak infeksinya tuh jadi double. Nah kayak gini-gini kan ya, jadi punya potensi untuk bikin kondisi anak tuh jadi lebih berat ya, kayak salah satunya ya kayak gini gitu. Misalnya dia infeksi saluran pernafasan atas biasa tapi imunnya bagus ya, harusnya so far so good. Tapi kalau imunnya ngedrop jelek gitu kan, akhirnya apa ya bisa menyebabkan ya tadi komplikasinya. Nah salah satunya ya tadi gagal ginjal akut tadi gitu. Oh ya, oke. Thank you, Dokter. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan selanjutnya mewakili saya juga. Dari Niken OPR. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah anak terkena gagal ginjal, Dok? Apa, Dok? Ini mama papa mau melakukan ini. Panik soalnya pasti. Oke, gagal ginjal itu bisa juga disebabkan tadi masalah-masalah yang lain ya di dalam ginjalnya itu sendiri atau di luar itu. Salah satu penyebab yang bisa menyebabkan anak itu gagal ginjal itu satu adalah diabetes, yang kedua hipertensi atau darah tinggi. Emang bisa dok anak penyakit gula? Bisa, kata siapa nggak bisa? Ya, biasanya itu bisa bisa diabetes yang tipe 1 atau tipe 2. Kalau tipe 1 itu bawaan, kalau tipe 2 itu karena pola hidup. Anak yang gemuk, anak yang obesitas, punya potensi diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 yang tidak diobati karena nggak yakin anak-anak bisa diabetes, akhirnya bisa menjadi gagal ginjal. Ya kan, gagal ginjal akut bisa jadi nanti jadi gagal ginjal kronik, tergantung berapa lamanya fungsinya terganggu. Ya kan. Yang berikutnya adalah selain diabetes tadi hipertensi. Emang anak-anak bisa hipertensi? Tadi GNAPS atau tadi infeksi yang karena infeksi di tenggorokan itu bisa jadi hipertensi. Itu bikin kerusakan pada ginjalnya, akhirnya nggak bisa mencuci zat-zatnya. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya tadi, kalau ada gejala-gejala penyakit seperti batuk pilek, nggak ada salahnya kok konsultasi ke dokter. Nggak ada salahnya datang ke dokter. Jangan beri obat sendiri, jangan ngobatin sendiri. Kenapa? Karena nanti salah-salah ya gitu. Ya kan? Salah-salah nanti bukannya sembuh malah makin lama. Ternyata akhirnya dampaknya bisa sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah pipis, ya kan, itu penting ternyata. Nah, jumlah pipis itu datangnya dari mana? Air putih yang cukup. Jadi minum yang cukup itu bisa membantu mencegah terjadinya kelainan atau kerusakan di ginjal. Ya, berikutnya adalah olahraga, aktivitas. Aktivitas fisik pada anak ngapain sih dok? Banyak, bisa bermain, bisa distimulasi, banyak kok bisa dikerjakan. Itu juga menjaga ya metabolisme tubuh agar lebih baik, dan ini bisa mengurangi resiko terjadinya
gagal ginjal. Dan yang tadi, jangan jadi generasi mager, karena kalau generasi mager, diabetes tadi, hipertensi atau darah tinggi, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kira-kira gitu. Oke, ini saya baru tahu oh, kalau anak-anak aktivitas olahraganya itu ya dok ya, stimulus, Ya, aktivitas, kegiatan. Wah, ini pengetahuan. Lanjut, ini pertanyaannya, nah ini dari HES 0931. Malam dokter mau tanya, untuk gagal ginjal, apakah bisa sembuh? Kira-kira berapa lama pengobatannya ya? tergantung Kira-kira nih. berapa? Berapa Tergantung lamanya ya. tergantung ya. Kalau kita menemukan nih kan gagal ginjal akut misalnya. Akut Aku, tadi ya, kurang dari 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ini penanganannya banyak. Bisa cuci darah atau tidak cuci darah. Tergantung berat kondisi anaknya. Ya kan? Bisa disembuhin kalau penyakit utamanya disembuhin. Itu dulu ya. Kalau Hmm, penyakit utamanya kita menemukan dan bisa sembuhkan, otomatis gagal ginjalnya kita bisa berhentikan. Masih akut kan, belum dari 3 bulan. ya. Kita masih bermain untuk supaya fungsi ginjalnya kembali normal. Masih bisa. Tapi kalau lebih dari 3 bulan kita nggak bisa ngobatin penyebab utamanya, akhirnya dari gagal ginjal akut jadi gagal ginjal kronik. Nah, yang jeleknya Hmm, kalau gagal ginjal kronik bisa dari stage 1 yang ringan sampai yang berat kerusakan ginjalnya. Akhirnya kalau sudah berat yang level stage 5 itu nggak bisa diobatin lagi. Kenapa? Dia harus cuci darah untuk mengeluarkan semua racun-racun tadi. Makanya aku jawabnya tadi langsung tergantung tergantung. pengobatannya. Pengobatannya nggak bisa kita tahu kenapa. Tergantung nih sebabnya apa sih? Hmm. Apakah batu, apakah kekurangan cairan karena dehidrasinya saja, atau karena memang infeksi bakteri berat, atau Hmm. karena infeksi virus berat, atau kondisi lain. Nah itulah yang diobatin gitu. Oke, thank you dok. Tergantung ya, Mama Hes. Semoga menjawab ya. Ini lanjut kita dokter. Nah ini pertanyaan lagi nih dok dari It's nah NYYTA 26. Dok, apakah gagal ginjal karena faktor keturunan? Fakta atau mitos Sebenarnya nih dok? ini bukan gagal ginjalnya yang keturunan, tapi Tapi, pencetus gagal ginjalnya. Ya, salah satunya oke, adalah bisa tadi ya diabetes ya. diabetes Diabetes ya. tipe 1 itu kan keturunan. Nah, itu juga bisa. Ya, Terus betul. eh, apa namanya? Riwayat penyakit bawaan itu bisa juga gitu. Jadi nggak selalu ya, nggak selalu melulu itu keturunan. Jadi gagal ginjalnya malah nggak diturunkan, tapi penyebabnya bisa. Salah satunya diabetes tadi. Nah, itu dia ya. Jadi penyebabnya yang menjadi turunan tuh ada. Salah satunya penyakit gula atau diabetes. Penyebabnya ya. Oke, Ya, lanjut. Bener dok, setuju. banyak nih yang nanya nih ya. Ini banyak yang nanya nih, tapi itu ini seputar gagal ginjal nggak ya? Oh, ini coba deh kita jawab. Dari Novel Putri, fokus infectionnya harus disembuhin dulu ya dok ya. Berarti kalau nggak sembuh akan sakit-sakit terus dan kambuh terus ya dok. Apakah cuci darah seumur hidup dok? Nah ini kayak kalau udah diagnosis gagal ginjal dok, Ya, gimana? kalau cuci darah seumur hidup berarti gagal ginjal kronik. Tadi yang gue bilang ya, gagal ginjal kronik stage 5. Jadi fungsinya udah nggak bisa sama sekali. Ya, udah dibilang nggak bisa nyaring sama sekali, jadi digantikan oleh mesin gitu. Ya, jadi sebelum Hmm, atau gagal ginjal kronik ya, kita harus sembuhkan lah sebelum itu terjadi. Caranya gimana? Cari dong penyebabnya apa sih yang bikin gangguan atau gagal ginjal tadi. Apakah penyakitnya virus, bakteri, ataukah iya. diabetes, ataukah hipertensi, ataukah penyebab yang lainnya, itu cari tahu dulu. Ya, kalau udah cari tahu harusnya sih bisa. Gitu. Kalau pengobatannya tepat. Ya. Oke, ini ada pertanyaannya, tapi ini penyebab, ini ada yang nanya penyebab gagal ginjal pada bayi dan anak-anak apa ya dok? Berarti kita tadi ya, tadi dokter Angga sudah jelasin Ya. ya, boleh nanti ditonton lagi videonya. Ya. Kita cari lagi pertanyaan berikutnya. Ini deh dok, contoh deh dok, tadi kan kata dokter pengobatannya banyak nih, ya terapinya banyak tergantung penyebabnya apa. Boleh share nggak dok salah satu, misalnya kalau penyebabnya ini, biasanya pengobatannya begini gitu. Oke, misalnya nih yang paling sederhana yang kita temuin penyakit pada anak adalah diare ya. Diare yang terjadi menyebabkan kekurangan cairan. Kalau diare yang menyebabkan kekurangan cairan, otomatis ya kan kita atasi diarenya dulu. Diare itu penyebabnya Hmm. banyak, bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa, bisa banyak banget. Itu diobatin aja, ya kan? Diobatin kondisi infeksinya. Infeksinya dikasih obat, diterapi yang baik, diatasi kekurangan cairannya, otomatis
fungsi ginjalnya kembali normal. Harusnya begitu. Ya, harusnya Oke. begitu. Secara teori ya memang bisa seperti itu. Nah, tinggal tadi kita harus benar-benar temukan, jangan misalnya kayaknya sih virus. Kayaknya sih kan kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang lain yang akhirnya bisa mendukung, oh ini beneran infeksi virus, oh ini infeksi bakteri. Tinggal ditemukan, cari, singkirkan. Itu sembuhkan, nanti otomatis gagal ginjalnya juga bisa terperbaharui dengan baik. Iya, oke. Jelas ya, ini salah satu contohnya udah di-share Dokter Andra yang barusan. Ini lanjut nih Ya, Dok, ada dari Farah underscore Rahmawati. Jika ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, apakah bisa donor ginjal ya Dok ya? Wah ini yang udah tingkat fasenya. Bisa nggak Dok? wah, Jangan sampai ya. bisa, bisa aja. Tapi gini, si donor ginjal atau donor apapun itu punya reaksi ya dari badannya gitu. Nah, nggak segampang itu juga. Jadi harus dicari cocok atau enggak. Bahkan bukan masalah cocok atau enggak, ada enggak yang mau donorin ginjal yang nggak sebanyak itu juga loh. Itu ngantriannya panjang sekali ya. Gitu. Jadi that's why kenapa sih akhirnya pilihan pertama tuh ya cuci darah, karena memang banyak banget yang akhirnya nggak bisa dapat donor ginjal gitu. Ya, bisa, Hmm. ya bisa. Cuman ya susah Bu, makanya jangan sampai gagal ginjal lah, dicegah gitu loh. Apalagi masih anak-anak nih dok. Kita lanjut ya dok. Ada pertanyaan masuk ke DM kemarin. Ini pertanyaan adalah, dok apakah selain jumlah pipis yang berkurang, apakah penyebab seperti demam bisa menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak? Tergantung ya, tergantung Hmm. demamnya karena apa. Kalau demamnya karena apa namanya, infeksi, eh, common cold ya kita bilangnya, flu, ya Mm-mm. nggak bisa juga bikin gagal ginjal akut ya kan. Tapi kalau misalnya demamnya tuh bisa DBD, misalnya DBD itu bisa kekurangan cairan atau kehilangan cairan ya. Nah, DBD ini misalnya kasusnya bikin anaknya jadi shock atau kekurangan cairan yang sangat berat sehingga Mm-mm. nadinya nggak teraba, anaknya nggak sadar, itu bisa jadi infeksi yang berat. Nah, infeksi berat ini bisa terjadi gagal ginjal, bisa gagal ginjal Hmm. akut. Cara ngobatinya gimana? Tadi kalau DBD berarti obatin DBD-nya, kasih jumlah cairannya yang cukup. Ya, kalau penyebabnya karena infeksi bakteri, boleh diobatin infeksi bakterinya, nanti gagal ginjalnya juga terobati. Itu jadi tergantung, nggak bisa serta merta demam semua gagal ginjal, ya nggak gitu juga dong. Kalau kayak gitu serem banget ya kan. Enggak Panik kok, juga. nggak. Iya, makanya ini kan kepanikannya terlalu heboh ya. Jadi Iya. orang mikirnya, wah demam, batuk, pilek semua pasti gagal ginjal akut. Oh enggak juga, enggak sebegitu gampangnya gitu. Tapi kalau kita menemukan demam, batuk, pilek, atau mencret, pipisnya nggak ada, datang. Bisa jadi merupakan salah satu gagal ginjal akut. Bisa jadi ya, tapi belum tentu gitu loh. Jadi jangan digeneralisir bahwa semua yang demam, batuk, pilek, mencret udah pasti gagal ginjal akut. Enggak juga, belum tentu. Tapi nggak ada salahnya datang ke dokter untuk memeriksakan diri gitu. Memastikan betul sekali kalau sudah tidak Betul. yakin. Oke, nah ini ada penonton setia dokter kayaknya Fernanda underscore Dulasari. Dok, sorry baru gabung. Emang kalau bikin sufor terlalu kental bikin kerja ginjal berat ya gitu. Wah ini bener nggak dok? Bikin sufor terlalu kental itu nggak ada yang ngajarin juga sebenarnya ya. Bikin sufor diencerin, bikin sufor dikentalin, itu nggak ada. Dari mulai nggak usah sampai gagal ginjal akut lah ya. Anaknya aja nggak mau Hmm. makan, itu nggak mau minum, ya ngapain gitu. Udah ada racikan yang dikasih di peraturannya, di cara ngeraciknya, biasanya 30 mili untuk satu scoopnya gitu. Ngapain ditambah-tambahin, dikental-kentalin? Kenapa? Karena Iya, itu kan udah ada aturannya ya. iya, iya betul. Ya, nggak ada apa, udah ada aturannya. Sekarang semua yang ada aturannya dilanggar, bisa nggak mengganggu? Bisa saja, tapi Mm-mm. sampai berapa lamanya kita nggak tahu, belum ada penelitiannya. Kita belum tahu ya. Misalnya nih di susu formula tersebut memiliki kadar garam yang terlalu tinggi, bisa saja. Kalau kadar garam terlalu tinggi kan bisa menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi tadi bisa menyebabkan salah satunya gagal ginjal akut itu. Oh ya oke. Jadi Mama Nanda, tolonglah diikutin petunjuk yang udah ada aja ya, jangan Ya, dibuat yang lain. Aduh mana nih tadi pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan ini dari, duh mana nih? Saya scroll dulu sebentar. Ini dulu deh. Ini dari Novelia Putri. Dok, sekarang lagi ramai karena Aki
Karena obat paracetamol orang tua takut kasih obat kalau suhu di atas 38 khawatir kejang sebelum ke dokter. Jadi apa yang harus kita lakukan jika pemberian obat demam yang baik? Nih dok, ini heboh juga nih dok. Tolong dikasih tahu yang baiknya gimana. Ini sebenarnya gini, ini obatnya ini hoax ya. Jadi gini, ini obatnya tuh Hmm. obat paracetamol yang dicampur dengan obat batuk. Itu adanya di India, nggak masuk di Iya. Indonesia. Iya. Nggak masuk obatnya, bukan paracetamol yang ada di Indonesia. Tuh, Ya, aku mungkin belum beda baca berita ya. beritanya dok. Iya beda ya gitu. Jadi bukan berarti paracetamol itu nggak boleh dikasih, boleh aja gitu. Tapi apa namanya, gara-gara paracetamol heboh langsung hoaxnya. Nah ini kayak gini-gini nih. Yang hebohnya adalah banyak sekali nih langsung segera tuh, ya kan? Wah ini nih, padahal itu adanya di India bukan di Indonesia gitu. Terus Iya, gimana iya. caranya? Nah ya Baik, iya, baik. ngapain dilihat-lihat. Oke, Mama Papa tenang ya, boleh. Maksudnya cek lagi berita kalau baca berita tuh di mana gitu. Jangan kita langsung panik, kasihan juga ntar Mama Papa dan anak-anaknya. Ini lanjut, wah ini pertanyaan udah dijawab Dokter Andreas nih tadi dari Yoralim. Cara mencegah gagal ginjalnya bagaimana dok? Sudah dijawab ya tadi ya, ini pertanyaan ini. Kita coba Mm-mm. cari lagi, kita scroll ke bawah. Ini ada pertanyaan. Berarti dok, ini dari saya dulu deh dok, dari saya. Kalau orang tua misalnya panik, ada nggak misalnya tiga kriteria yang, oh ya udah deh kalau udah gejalanya tiga ini boleh coba dicek atau apa dok? Apa yang bisa bikin orang tua itu memastikan ini anak saya kayaknya bisa gagal ginjal deh? Jadi tadi ya, Ada kalau nggak? kita ketemu kondisi anaknya demam, Ya, diare, batuk ya. pilek, tapi nggak ada pipisnya, bawa aja langsung. Nggak ada Oh, salahnya. oke. Tapi belum tentu dia gagal ginjal akut, belum tentu. Ya, Belum belum tentu tentu. ya. Tapi kalau udah nggak ada pipisnya, langsung aja dibawa. Kenapa? Ya, untuk mencari tahu beneran gagal ginjal akut atau enggak gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai apa namanya, ya kondisinya jelek juga ya. Jadi kita kalau bisa lebih cepat lagi gitu. Oke, bagus, thank you. Ini dok, ini pertanyaan mama-mama yang khawatir nih dari Citra Ayuan dari dok, kasus yang ada di Indonesia kan gagal ginjal yang terjadi dalam waktu bersamaan. Kira-kira apa pencetusnya ya? Apa ada hubungannya dengan COVID? Nah, ada nggak kira-kira dok? Nggak bersamaan, sebenarnya itu tahun 2022 ya. Kasusnya itu dari Januari sampai sekarang, cuma meningkat di September. Nih kuralat ya. Jadi bukan kasus yang bersamaan nih langsung jebret ya 130 sekian sekarang 152, enggak. Ya, tapi dari Hmm. Januari ya sepanjang tahun 2022 itu ada 150 ini. Ya, cuman di September ini angkanya naik. That's why jadinya kan, oh kenapa nih gitu. Apakah ada hubungannya dengan COVID? Beberapa kasusnya memang ketemu dia ini kasusnya COVID. Nah, gitu ya. Terinfeksi COVID. Terinfeksi COVID dengan kondisi yang berat. Ya, kondisi berat tuh yang Hmm. MISC itu loh. Ya, jadi Iya. ada reaksi inflamasi yang berlebihan pada kasus-kasus anak yang disebabkan oleh infeksi COVID. Itu biasanya beberapa kasusnya ini ditemukan pada anak-anak yang memang belum divaksin. Nah, itu dia. Hmm. Ada memang ada. Tapi sampai hari ini belum dipastikan benar apakah hanya itu atau ada faktor lain yang bisa menyebabkan jadi gagal ginjal akut gitu. Tapi ini bisa, Hmm. memang ada ketemu ya. Benar-benar Oke, lagi bisa. infeksi COVID. Ya. Ini fakta yang tadi saya baru tahu ternyata itu kasusnya dari 2022, dari Januari bukan tiba-tiba boom September, Iya, Oktober iya, 153 iya gitu. enggak. Mm-mm. Ini pada panik semua ini. Ada lagi pertanyaannya. Ini ayo kita tinggal sedikit lagi nih waktunya. Dari Lilis Munira 54. Dokter, ini pertanyaan saya agak melenceng dengan tema malam ini. Dokter, anak saya udah usia, waduh ini nggak apa-apa deh dibantu jawab. Udah usia 16 bulan tapi BB-nya masih 7,2. Gimana ya dok? Boleh dok kita bantu jawab. Pertama, dicari faktornya kenapa anaknya BB-nya seret. Ya, Hmm. bisa faktor lingkungan, bisa faktor penyakit. Faktor lingkungan itu berarti pola makan yang tidak tepat. Pola makan yang tidak tepat itu bisa kesalahannya adalah jumlah nutrisi yang masuk nggak sesuai. Ya, yang kedua Oke. jumlah masukan makanannya sedikit. Ya, Hmm. kenapa? Karena bisa anaknya nggak suka sama makanannya. Ya, yang ketiga asupan nutrisinya salah. Ya, jadi yang Hmm. harus diperbaiki apa? Pertama, makanannya harus enak, lezat ya, tapi harus sehat, mengandung